Wanita berdaya harus berbeda. Nah, sekarang tips-tips sederhana deh. Sederhana toh bisa kita lakukan. Negatif self-talk, yaitu ya, yang kita melabeli diri sendiri dengan label-label yang melemahkan diri sebenarnya. Ya, aku kan nggak bisa. Aku loh cuma lulusan SMA. Aku loh cuma dari kampung. Dan ya yang seperti itu. Aku tuh nggak berpengalaman. Aku tuh memang dari dulu tuh kalau ketemu orang tuh suka malu-malu. Aduh, yuk jalan-jalan. Seberapa banyak kalimat-kalimat yang merendahkan diri sendiri yang kita percayain gitu loh. Sayang banget ya. Itu loh bagian dari karung yang tak gendong kemana-mana tadi loh. Ya, stop negative self-talk gitu ya. Karena batas ketidakmampuan kita itu adalah ya batas yang kita ciptakan sendiri. Pada dasarnya Tuhan selalu akan membantu kita yang punya niat untuk menjadi lebih baik, karena memang Tuhan ingin kita menjadi lebih baik. Biasanya kita sendiri yang agak susah menjadi lebih baik. Mencoba hal-hal yang baru. Nah, mencoba hal-hal yang baru nih. Apa aja yang baru yang dulu nggak kesampaian misalnya. Berkebun, dia nggak suka berkebun, nanti akan menemukan loh indahnya berkebun. Ya Coach Asti ya, gitu. Nah, ikutin bisnisnya Coach Asti tuh, gitu ya. Yang dulu suka, aduh tapi aku tuh nggak bakat kayak gitu. Nah itu sudah negatif self talk ya. Aku nggak bakat, iya kah? Memangnya pada saat dilahirkan Tuhan sudah kasih tahu ya. Kamu tuh nggak bisa ini loh, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini loh, kayak gitu ya. Nah, stop membandingkan diri dengan orang lain. Ini pasti yang agak sering ya, kakak-kakak semuanya. Ya, hanya satu orang yang layak kita bandingkan dengan diri sendiri, yaitu siapa? Wih, kena banget betul. Siapa tuh? Satu orang yang layak kita. Diri kita. Siapakah? Yes, diri kita yang kemarin. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, kakak-kakak hebat, semua orang itu punya garis start, proses, dan finishnya masing-masing. Kita loh startnya juga beda. Kita loh proses hidup kita juga beda, gitu kan. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain nggak ada selesainya. Tapi bandingkan diri kita hari ini dengan yang kemarin. Makanya ada tuh ya pepatah yang bilang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Nah itu kan buat kita sendiri. Kan pepatahnya nggak bilang bahwa Ernie harus lebih baik dari Asti. Atau Asti harus lebih baik dari Nita. Nggak bilang gitu ya. Saya sih belum menemukan. Gitu ya. Saya menemukannya yaitu hari ini gitu ya. Hari ini si Ernie nih harus lebih baik dari Ernie hari kemarin. Itu yang saya temukan dan saya tambahin. Karena di pepatah nggak ada kata Ernie. Ya itu ya. Nah, dan ini membandingkan diri dengan orang lain itu menyakitkan loh. Miss, bagaimana kalau saya membandingkan dengan dia, dia itu kok pede banget ya gitu ya, dia itu kok luwes banget ya, begini-begini ya. Itu nggak membandingkan, itu namanya terinspirasi. Ya, itu namanya terinspirasi. Kalau akhirnya kita melihat diri orang lain dan kita pengen mencontoh positifnya orang lain, itu terinspirasi. Nah, bayangkan kalau kita yang gini ya, aduh aku loh pengen kayak Kak Nita ya. Wih, Kak Nita jadi inspirator. Gitu ya. Itu karena sesuatu yang diradiasikan oleh yang didemonstrasikan Kak Nita sehari-hari. Tadi tuh salah satu ciri pribadi yang berdaya, menjadi inspirasi bagi orang lain. Kehadiran kita tuh ditunggu-tunggu gitu ya. Kemudian memaafkan diri sendiri dan orang lain. Nah ini tadi kita sedikit latihan tadi self love. Maafin dong diri sendiri, kita harus sudah bertahan sejauh ini. Oh my God. Kalau kita mau duduk dan melihat ke belakang sejauh mana kita sudah berjuang, bukankah Anda itu luar biasa? Jadi kalau sedikit tergelincir, maafin deh gitu ya. Namanya juga mungkin kemarin ilmunya belum nyampe. Keputusan ngaco, keputusan enggak jelas yang dibikin tahun lalu, dibikin bulan lalu gitu ya. Dan sekarang disadarin, aduh kenapa aku kemarin bikin keputusan kayak gitu ya. Nggak apa-apa, ilmunya kemarin baru segitu. Kan masih bisa dibaikin.
Ya, tapi kalau penyesalan itu digendong kemana-mana ya itu tadi, kita jadi nggak ngelihat hikmahnya loh, ya. Dan menurut pengalaman saya itu memaafkan orang lain lebih mudah daripada memaafkan diri sendiri. Apalagi wanita-wanita perkasa ini biasanya seperti itu. Anda itu menjadi perkasa dan hebat karena Anda itu galak pada diri sendiri. Ya kan? Iya. Kok bisa gitu, Miss? Oh, saya salah satunya. Gitu ya. Kita tuh galak pada diri sendiri sehingga kita bisa sampai di titik dan level ini. Ya. Nah, sekarang belajar lembut pada diri sendiri dengan tetap tidak mengurangi semangat untuk tetap maju. Belajar lembut, ya. Melihat lebih dalam tadi tuh, sering-sering jalan-jalan ke dalam diri sendiri. Di antara 24 jam sehari dedikasikan deh 15 menit untuk ngobrol sama jiwa yang cantik yang di dalam kita ini. Yakini bahwa enggak apa-apa kok gagal. Thomas Alva Edison lo bilang 10 kali gagal sampai itu workshopnya meledak pada saat berusaha menemukan bola lampu gitu ya. 10 kali gagal pun dia bilang kok saya bukan gagal 10 kali, saya cuma menemukan 10.000 cara yang nggak working. Bayangin, dia lo nggak bilang gagal 10.000 kali, cuma menemukan 10.000 cara yang nggak working. Nah kita loh sekali atau 2 kali sudah langsung oh my god memang aku nggak bakat. Nah bukan bidang saya ini, oh my god masih kurang berapa ya 10.000 dikurangin 2. Andaikan dulu 2 kali Thomas Alva Edison menyerah lah, kita nggak punya listrik, nggak punya bola lampu sampai sekarang ya toh gitu ya. Rayakan tiap keberhasilan. Nah ini juga mungkin kita perlu meredefinisikan ya artinya berhasil, artinya sukses itu apa. Itu tuh bukan jauh di ujung sana ya kakak-kakak, bukan jauh di atas gunung, tapi yang kecil-kecil. Misalnya nih, aduh aku ini kok nggak bisa ya mengerem, nggak gosip. Aku janji pokoknya tadi malam habis ikut kelasnya Miss Eni, besok mau mengurangi gosip. Ternyata berhasil. Rayakan dong ya, frekuensi gosip sudah berkurang dari 5 kali sehari sudah jadi 3 kali. Loh, itu keberhasilan loh, ya kan? Nah, jadi yang kecil-kecil seperti itu karena ketika kita menyadari hal-hal yang kecil yang sudah kita berhasil raih, itu memberikan kita kepercayaan diri. Akhirnya setelah 3 kali berkurang udah jadi 2 kali gitu. Berkurang lagi jadi sekali seminggu. Kalau dulu kan tiap hari, terus jadi sekali seminggu kan luar biasa kemajuannya tuh. Nah, jika kita mendefinisikan keberhasilan itu sebagai sesuatu yang jauh, lelah kakak-kakak. Lelah. Karena kayaknya jauh banget gitu ya. Kita aja kalau lewat jalan tol tuh loh, ada banyak rest area ya. Dari Jakarta ke Jogja begitu lewat jalan tol gitu kok nggak langsung. Karena kalau kita mikirin, aduh ini sudah kilometer berapa nih, berapa jam lagi nih sampai Jogja misalnya dari Jakarta. Aduh capek. Ya sudah berapa puluh kilometer istirahat dulu. Nah itu pada saat istirahat tuh ya kita makan, kita minum, kita refresh diri kita. Yeay, 1 jam 2 jam berkendara dengan selamat. 6 jam lagi misalnya. Next, kelilingi diri dengan orang-orang yang mau bertumbuh dan memberi. Penting banget. Kalau saya ditanya, apakah kita perlu memilih-milih teman, Miss? Yes, saya bilang iya. Ada teman-teman yang melemahkan energi, ada teman-teman yang memberdayakan dan menambah energi. Pilih yang kedua. Teman-teman yang memberdayakan dan menambah energi. Miss, teman-teman melemahkan energi itu kayak apa sih? Cirinya gampang. Ketika kita ketemu dengan dia, ngosipin orang. Itu melemahkan energi, itu kita buang-buang waktu gitu ya. Atau setiap kali ketemu tuh mengeluh aja kayak dia itu orang paling sengsara di seluruh muka bumi gitu. Ceritanya tuh sama aja dari kemarin. Kamu tahu nggak mertuaku, kamu tahu nggak suamiku, adik iparku, ya ampun, teman kantorku, segala macam. Habis cerita sama dia, padahal kita ceritanya itu di kafe tuh sambil makan tuh, atau di angkringan sambil makan, tetap aja lapar dan lelah banget gitu ya setiap kali ketemu dia. Itu teman-teman yang melemahkan energi, jauhin aja gitu ya. Tapi ketika kita ketemu dengan teman, setiap kali ketemu dengan dia kita merasa berapi-api, kayaknya impian itu nambah atau semakin yakin, itu teman-teman yang layak untuk dianggap teman sahabat ya, yang layak diajak cerita lebih dalam. Kelilingi kita dengan orang yang seperti itu.
Itu frekuensinya sama gitu ya. Dan teman-teman, satu lagi rahasia, ternyata ketika kita juga sibuk menyemangati orang lain, semangat kita itu nambah. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita keluarkan itu balik ke kita. Jadi kalau kita memberi semangat, semangat itu balik ke kita. Kita berbagi hal-hal negatif, ternyata kenegatifan itu balik juga ke kita. Jadi ya marilah berpilih-pilih untuk men-sharingkan hal-hal yang positif aja agar energinya balik ke kita.